Siapa bilang kualitas pembelajaran Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah gak berkualitas? Jadul katanya. Kami jawab dengan karya nyata. Banyak di antara alumni Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah yang sukses dari pengusaha, dokter, jaksa, dan lain-lain. Yang satu ini adalah alumni SD dan SMP ISEF Al-Madinah bernama Alfat Sahdan Kesha Purba Anom, putra dari pasangan Bapak E. Firmansyah dan Ibu Reni Widiawati yang setelah lulus SMP melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara Magelang dan melanjutkan ke Akpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini hari yang begitu spesial buat kami, perwakilan dari Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Kenapa? Hari ini secara tidak sengaja ketemu dengan orang tua Alfat Syahda. Ada Ibu Reni dan Bapak Firman. Adalah berita gembiranya bagi kami, Alfat itu adalah merupakan lulusan peserta terbaik diklat pendidikan dasar di Akpol ya. Saya akan bertanya langsung kepada beliau. Dan tujuan kami adalah untuk memotivasi adik-adiknya untuk bisa seperti Alfat. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Reni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, pokoknya merindingnya habis-habis tadi cerdas sebentar ya. Boleh ceritain boleh ceritain seperti apa ini sehingga Alfat dari Al-Madinah, SMP Al-Madinah, SD-nya Al-Madinah juga ya. SD Al-Madinah. Kemudian lulus masuk ke SMA Taruna Nusantara dan sekarang sudah Akpol dan menjadi peserta pendidikan dasar terbaik. Oke, silakan boleh ceritain untuk kita semuanya. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, jadi alhamdulillah atas izin Allah semuanya, Alfat setelah menyelesaikan studi SMP-nya di Al-Madinah, kemudian mengikuti seleksi masuk ke SMA Taruna Nusantara di Magelang, menjalankan selama 3 tahun masa SMA-nya. Itu mulai bulan Januari 2021 mengikuti seleksi untuk Akpol, Pak, Akademi Kepolisian. Dan itu mulai dari tahapan Polres, kemudian lulus Polres Bogor tentunya, kemudian Polda Jabar, kemudian berlanjut di Semarang di pusat itu. Nah, setelah bulan Juli 2021 itu dinyatakan lolos di pusat begitu, itu dikirim oleh Akpol ke Akmil di Magelang untuk bersama-sama dengan matra yang lain, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, bertemu dulu dengan Akpol tentunya. Keempat matra itu melakukan pendidikan dasar begitu Pak di sana, dan itu ditempa selama 3 bulan. Nah, itu setiap hari dari mulai pagi bangun jam 4, kemudian tidur baru sekitar jam 22 dengan kegiatan yang padat, dengan ujian-ujian, ada teori, ada praktek dan seterusnya begitu Pak. Itu kemudian dinilai Pak sehari-harinya, kerapihan dan segala macam. Dan kemarin pada tanggal 28 Oktober 2021, alhamdulillah Alfat bisa meraih peringkat pertama Diksar, Pak. Itu dari matra Akpolnya. Kalau untuk matra secara keseluruhan sebanyak 982 anak itu Alfat nomor 3, Pak. Masya Allah. Nomor 3. Alhamdulillah. Subhanallah. Aduh, ya Allah. Pak Firman, saya mendengar bahwa tidak sembarang Alfat bisa masuk di Akpol. Ranking-ranking yang dilalui melalui proses seleksi juga luar biasa ya. Coba bisa ceritain gini. Ketika saya ceritakan di awal dulu, ketika masuk di SMA Taruna Nusantara itu dia meraih peringkat 3 ya. Dari pada Jakarta Raya. Nah, yang sampai saat ini masih terkenang bagi kami adalah dia di tes interview Pantuhir, pemantauan akhir terakhir. Pada saat mau masuk seleksi itu ditanya sama penguji,
apa yang kamu bisa. Saya hafal juz 2930. Hafal juz 2930. Ini bekal dari SMP dari Al-Madinah ya? Masya Allah. Dan di saat semua seleksi itu ada menunjukkan ratusan, ada menunjukkan apa dia bisa bola basket atau bisa silat atau karate atau bulu tangkis atau nyanyi atau yang lain. Satu-satunya anak yang hafal, yang ditanya surat apa yang hafal, ditanya mulai dari awal, di tengah, diuji coba juga di tengah atau di akhir. Ada ada almu, macam-macam. Akhirnya bisa dia jadi dengan merinding kan? Merinding, saya pendengaran juga merinding. hanya Alfat. Oke, baik. Session berikutnya, karena Tasu akan bikin penasaran bagi semua tentang ceritanya. Kita cukup kasih gini dulu, nanti kita lanjut dengan session berikutnya. Boleh. Pak, terima kasih Bu Reni, selamat. Kami semua ikut bangga sebagai salah satu keluarga besar dari Al-Madinah. Semoga Alfat sukses. Pastinya ini berkat dukungan, support dari guru-guru semua Al-Madinah dan pendidikannya terutama yang membekali agama. Pendidikan agama, akhlaknya membekali Alfat bisa sampai seperti ini. Amin. Berkah untuk semua guru-guru Al-Madinah. Amin. Terima kasih. Saudara, terima kasih. Inilah part pertama wawancara kita dan keluarga besar Bapak Firman dan Ibu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, part kedua yang saya janjikan untuk berbincang-bincang dengan orang tua Alfat. Sebentar lagi ada Bu Reni dan Pak Firman. Tadi kita udah asik banget mendengarkan, bulu kuduk merinding tidak habis-habisnya. Sekarang kita lanjutkan. Pak Firman, boleh ceritain tentang proses dia bisa masuk akpolnya? Ya, jadi proses masuk akpol ini kembali lagi kepada anaknya, karena ini kemauan dari anaknya yang bersangkutan, kemauan dari Alfa. Kami hanya bisa mensupport, mengarahkan kalau memang benar ini ada kemauan dan niat baik dari kamu untuk berbakti kepada negara, silakan. Dari sekolah kami mulai mengarahkan untuk melakukan di luar sekolah ada bimbingan belajar ataupun bimbingan jasmani yang lebih ke arah seorang tarunanya. Iya. Seorang calon dari kontinu. Akhirnya kami setelah melakukan pendidikan tersebut di luar dari yang tentunya pendidikan memang sekolah, formal sekolah, kami melakukan pendidikan di luar formal sekolah setelah pelatihan jasmani dan lain-lain. Dan akhirnya kami Alfat ketika pendaftaran mulai dibuka untuk Polri, kami mendaftar, Alfat mendaftar di Kabupaten Indonesia kami di Kabupaten Bogor, mendaftar di Polres Bogor. Disitulah Alfat melakukan seleksi administrasi yang alhamdulillah yang Terbaik di Polres Bogor ya. Terus lanjut ke Polda. Lanjut ke Polda Jabar, melakukan seleksi lagi dan seleksi yang jujur Polri ini memang presisi. Jadi seleksi ini memang benar-benar seleksi yang tidak ada campur tangan, fair, tidak ada istilahnya. Kami melakukan apa istilahnya sesuatu yang di luar dari etika dari Polri atau ini kami melakukan dengan tanpa ada apapun. Kami juga masuk hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang kami masuk dengan sesuai dengan koridor dan SOP yang berlaku. Karena seleksi di sana juga dengan CAT itu ya, dengan komputer dan semua bisa melihat hasil dari anak kita bisa melihat. Jadi dari tahapan-tahapan itu di Polda Jabar, alhamdulillah bisa peringkat 3. Oke. Jadi ternyata untuk sekarang dengan ada slogan clean governance itu sudah mulai ya, walaupun tentu saja kita tidak bisa bicara masa lalu lah ya, masa lalu biar berlalu, tapi sekarang proses yang kami sudah oleh anak kami yaitu sekarang semua transparan, akuntabel dan semua itu sudah dirasakan oleh kami dan semua jujur. Oke, baik. Nah di Polda itu juga dengan dapat ranking juga ya? Ranking 3 kalau nasional 5. Ranking 5 dalam proses seleksi ya. Tapi satu hal yang menarik bahwa Alfat ini berbeda dengan yang lain. Kata kuncinya satu adalah Al-Quran. Ini boleh ceritain seperti apa nih? Iya, jadi kami ini kan setelah anak masuk bahasanya masuk karantina begitu ya, betul. Itu tidak bisa berkomunikasi, sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena si anak tidak dibekalin handphone. Jadi paling tidak kami orang tuanya bisa berkomunikasi dengan pengasuh, hanya dengan sesekali dengan pengasuh. Nah itu ketika pengasuh menyampaikan ke kami bahwa alhamdulillah kondisi Alfat baik, sehat, dan yang dia minta itu beda dari teman-teman yang lain. Apa Pak? Kami tanya. Dia minta Al-Quran katanya, karena dia tidak terbawa Al-Qurannya, yang dia hanya bawa tuh alat zikir dan Al-Masurat.
Nah, karena dia pikir mungkin bisa bawa handphone. Kalau di handphone kan ada Al-Quran digital. Betul. Nah, handphone dikumpulkan, jadi nggak bisa melihatnya. Jadi ya sudah, dia meminta itu, jadi dibelikan sama pengasuh. Masya Allah, dibelikan sama pengasuhnya. Iya, dibelikan pengasuhnya, dan jadi itu bisa menular ke teman-temannya yang lain tanpa Alfat harus kamu baca Al-Quran dong, kamu baca itu, temannya banyak yang pinjam gantian. Subhanallah, ini cerita yang luar biasa, seperti kecil tapi dampaknya luar biasa ya, Nah, ngomong-ngomong tentang itu, bagaimana menurut Bapak dan Ibu tentang pendidikan yang dilakukan di Al-Madinah? Pendidikan yang dilakukan selama ini karena anak-anak kami adalah sudah termasuk yang ponakan generasi Al-Madinah. Generasi Al-Madinah, jadi kami sudah banyak dan kami sudah merasakan. Iya. Jadi pendidikan di Al-Madinah ini banyak memberikan manfaat dan kontribusi kepada anak kami. Alhamdulillah. Sebagai salah satu contoh tadi, karena pendidikan dasar di sini ada pendidikan fundamental, benar-benar memang membawa bekal ketika anak sudah keluar dari Al-Madinah. Karena ketika mereka di dalam Al-Madinah, mereka tidak akan terlihat pendidikan dasar fundamental agamanya yang tidak terlihat, karena mereka mungkin sama. Semua anak mendapat porsi yang sama gitu ya. Tetapi ketika dia tampil keluar, disitulah terlihat anak kita adalah hasil didikan dari Al-Madinah. Berbeda sendiri. Boleh ceritain perbedaan itu? Contoh yang tadi seperti Al-Quran. Iya. Atau misalnya dia masih lagi kayak kemarin lagi seleksi atau misalnya ada lagi perpisahan kemarin pendidikan dasar gitu. Ketika dia ngumpul dengan teman-temannya, sesibuk apapun dia ketawa-ketawa dengan temannya, tapi ada orang tua di ujung sana, dia langsung samperin. Masya Allah. Langsung dia cium tangan, salim. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum ini. Dia selalu begitu, dan itu siapapun orang tuanya. Orang tua teman. Ataupun siapa, dia selalu disamperin. Kalau dia sesibuk ketawa, atau bagaimanapun, pasti dia samperin tuh orang tua, dan itulah yang membuat kami bangga gitu. Di luar dari istilah tata keramanya itu dan pasti akhlaknya yang ini dan fundamental yang di Al-Madinah itu melekat dan membawa kepada anak kami, dan itu sudah dirasakan oleh kami fundamental agama ya. Bu, dari Bu Reni, apa mungkin ada tambahan lagi nggak? Sebenarnya sudah semua tadi diutarakan oleh ayahnya ya. Tapi yang pasti satu hal tadi, bahwa memang ketika anak Al-Madinah di luar dari Al-Madinah, keluar dari Al-Madinah dalam arti kata untuk mengembangkan ke jenjang berikutnya lah gitu ya, itu menjadi berbeda karena bekal yang sudah diterapkan oleh guru-guru di Al-Madinah ini gitu, fundamental agama itu tadi gitu. Dan itu akan terbawa karena kan dasar ya Pak, dasar jadi tiang gitu, tiang kokoh, jadi itu terbawa Pak, entah itu di sholatnya, entah itu di sholat wajib sudah pasti, entah itu di sholat sunnahnya, entah itu di duhanya, entah itu di puasa Senin Kemisnya. Masya Allah. Ketika teman-temannya mungkin nggak melakukan itu begitu ya, tapi alhamdulillah Alfat melakukan Senin Kemis di SMA TN itu waktu itu ya, dan akhirnya teman-temannya ngikut Pak. Karena gini, jadi ada satu momen misalnya dia mau sholat Jumat, dia udah siap-siap mau sholat Jumat, sementara anaknya masih santai-santai. Itu yang membawa teman-teman santai. Sementara kan sudah mulai agak persiapan untuk sholat Jumat. Itu yang membuat anak kita berbeda dengan yang lain. Akhirnya teman-temannya terbawa menjadi menyegerakan. Baik, ini luar biasa. Jujur, setelah kami mendengarkan lebih banyak dari orang tuanya, walaupun itu cuma baru kulitnya saja, tapi ini kebanggaan buat kami juga sebagai sekolah yang pernah ditinggali. Kami telah mendidik Alfat menjadi seorang yang insya Allah akan menjadi orang yang luar biasa. Dan terakhir, sebagai penutup bincang-bincang kita pada kesempatan ini, pesan buat generasi muda Al-Madinah nih, dari seperti apa ini buat dari Ibu dan juga dari Bapak, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya anak-anakku sekalian, adik-adiknya dari Alfat. Satu hal, bahwa apa yang kita kerjakan itu tentu akan membuahkan hasil. Sesuatu yang kita lakukan biasa, hasilnya akan biasa. Sesuatu yang kita lakukan dengan luar biasa, insya Allah hasilnya luar biasa. Doa dan ikhtiar kencang, jangan lupa sedekah gitu. Jadi itu pegang selalu, jangan setengah-setengah kalian berusaha. Dan jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Betul. Itu jangan, dan selalu tepat waktu. Subhanallah. Oke, dan satu hal yang menarik, jadi menurut pengawasan Bapak dari Bulik, apa yang sudah dilakukan di Al-Madinah sudah on track ya. Oke, walaupun tentu
saja kami masih selalu berbenah diri untuk ya betul, tapi benar masih banyak kekurangan kami akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Pak Firman, Ibu Reni, terima kasih sekali. Kami berdoa semoga Al-Fat nanti akan menjadi perwira polisi yang amanah dan menjadi salah satu pemimpin negara di bagian ini ya. Agar nanti good government itu menjadi terbentuk di Indonesia. Terima kasih atas waktunya, menyita waktu Bapak Ibu semuanya ya. Baik, saudara, inilah bincang-bincang kita pada hari ini. Dan kami sangat bangga bisa ketemu langsung dengan orang tua Al-Fat yang memang menjadi salah satu kebanggaan kami dari Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, karena Al-Fat pernah bersekolah di sini dan sekarang insya Allah akan menjadi calon pemimpin besar di negeri ini. Terima kasih. Kalau ada kata tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.